ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Bangun Samudra, yang kami hormati General Manager Departemen Operasi 4, Manajer Keuangan dan HC, rekan-rekan staf Departemen 4 maupun rekan-rekan Bika Group yang turut hadir menyaksikan melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat hadir dalam acara tausiah Ramadan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin. Baiklah jamaah tausiah Ramadan, langsung saja kita mendengarkan tausiah pada siang hari ini. Kepada Bapak Ustadz Bangun Samudra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa rasulahu faqad fazza yang saya hormati di tangan Allah, yang dipilih Allah, dan yang dijamin oleh Allah duduknya di majelis ini, khusus kajian Pak Aris beserta staf dan pihak manajemen maupun seluruh yang ikut serta dalam kajian di tausiah Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bika ini dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halal thayyiban. Diakhirkan kita sampai akhir Ramadan bertemu dengan saat yang fitri dan melanjutkan dinamika kehidupan berikutnya. Amin. Saudara-saudaraku, 10 hari terakhir ini dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Majah, Abu Daud, diriwayatkan Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan taharau lailatul qadri min asra yaumi akhiri fi lailatul witr. Jadi carilah malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir, asra yaumi akhir Ramadan fi lailatul witr, yang adanya di 10 hari terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Tema kita adalah pandai bersyukur dan hidup bahagia. Ini kesempatan hidup bahagia, pandai bersyukur. Dalam hadis An-Nasai nomor hadis 2079, Rasul bersabda begini, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarak iftaradallahu alaikum syiyama. Bulan Ramadan ini telah datang pada kalian dan mewajibkan kalian puasa. Fihi, di dalamnya
Lailatul khairum min alfi sahar man hurima khairaha qad hurima. Di bulan ini ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan pahala. Man hurima khairaha qad hurima. Kalau kamu tidak dapatkan malam ini, kamu rugi. Kamu rugi 1000 bulan. Kebahagiaan ini luar biasa di akhir-akhir Ramadan ini. Dan itu Allah janjikan. Oleh karena itu jangan disia-siakan 10 hari terakhir ini. Fi lailatul witr, di malam ganjil. Tapi jangan dicegat ya. Malam 21 terawih, 22 Grand City, 23 terawih, 24 City terawih, ya. Jangan. Kata asra 10 itu berarti istiqomah 10 terakhir gitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan di 10 terakhir untuk mencapai kebahagiaan ini? Ada 4 amalan yang bisa kita lakukan. Yang utama adalah Badatul Quran, Sami'na Quran, wa qira'atul Quran. Kita diperintahkan Rasul berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan apa? Salah sumakun nafiha. Dengan 3 cara. Apa itu? Qira'atul Quran dibaca, Sami'na didengar, dan tadabbur. Tadabbur itu membaca, meneliti, memahami sampai mengerti makna daripada ayat tersebut. Itu tadabbur. Kalau tafakur itu memikirkan karunia Allah, kebesaran Allah dalam ayat tersebut, itu tafakur ya. Jadi ada tadabbur, ada tafakur. Kita diminta untuk itu, bukan sekedar membaca selesai ya. Itu aman yang pertama. Dan membaca Quran itu, ini hadisnya. Wa man qira'atal Qur'ana tartila betahu kafartul harfu min harfu ya. Siapa yang baca Quran terbata-bata, salah lagi, itu 1 huruf 1 pahala. Jadi salah, itu 1 huruf 1 pahala. Wa man qira'atal Qur'ana tabtau khairuhu istan min harfu. Siapa yang baca terbata-bata tapi benar, 1 huruf 2 pahala. Wa man qira'atal Qur'ana tartila asra min harfu dan malaikati sama. Sedangkan yang bacanya bagus dilantunkan, 1 huruf 10 pahala. Itu pun masih ditemani malaikat. Berarti ibadah yang gak ada ruginya itu adalah baca Quran. Tijaratalan tabur. Perdagangan kayak baca salah aja, 1 huruf 1 pahala. Tapi jangan kebacet ya. Dibuka menok lam ya min sok. Kayak kebacet Mas orang beradu ya, tapi justru situ baca sekalipun salah itu tetap 1 huruf 1 pahala. Nah, baca di Quran itu di 10 hari terakhir. Kemudian amalan kedua yang bisa kita lakukan adalah, saya ambil dari hadis Bukhari nomor hadis 36. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam, nah ini dia. Dan bulan Ramadan ini ada sholat malam yang nggak ada di bulan lain. Sholat apa itu? Nah, tarawih. Jadi nggak bisa loh tarawih itu dipakai alasan begini, ya Allah kemarin tuh repot nikah ya Allah waktu Ramadan. Ini sekarang saya tak tarawih sendiri bulan Syawal. Tunggu gimana kan sana? Nggak ada. Tarawih nggak bisa diganti bulan. Dia adanya Ramadan, dia sudah Ramadan, nggak bisa hilang. Maka Rasul mengatakan mangkoma Ramadan. Maka siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malamnya, maka disitulah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita akan diampuni. Kunci kebahagiaan sebenarnya apa sih? Ketika pikiran kita itu nggak terbebani, baik dengan tugas pekerjaan, apa dosa, kekeliruan, khilaf, salah, ya, kelengahan, ya. Itu nanti kita orek berikutnya. Ini yang 10 hari awal untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam Lailatul Qadar ini saya uraikan. Setelah itu baru nanti kita hakiki mendapat kebahagiaan. Jarang loh ceramah itu orang materi gitu. Saya sama materi itu ya. Nah, maka di dalam 10 hari terakhir ini cuma sampai jam berapa ini baris? Sampai buka orang. Sampai buka. Nah, maka ketika kita mendapatkan ini yang Allah katakan khairum min alfi sahar. Coba buka surat 97. Itu mulai ayat 1 sampai 5. Ini kebahagiaan yang hakiki. Itu lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadru khairum min alfi sahar.
Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta dibaca terjemahnya itu penting. Nah, ini dengerin terjemahnya. Ini kebahagiaan hakiki deh. Ya. Surat 97 ayat 1 sampai 5. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi benar-benar ini kebahagiaan yang luar biasa. Dan Allah turunkan itu dalam malam Qadar kan Al-Quran itu. Terus Al-Quran itu apa coba? Kita lihat Al-Quran itu apa? Buka surat 10 ayat 57. Ya kita tahu Al-Quran itu apa. Dan Al-Quran ini untuk siapa? Nih kalimat Allah. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Surat 10 57. Ya ayuhan nas. Qad ja'akum mau'idatun bir rabbikum wasifa lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Baca. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ternyata Al-Quran itu nasihat langsung dari Allah, Rob. Kemudian dia penyembuh segala penyakit, terutama penyakit hati. Kemudian dia adalah petunjuk. Kemudian dia rahmat bagi yang beriman. Betapa berat dahsyatnya itu malam itu, luar biasa. Ya. Dan yang dipanggil Allah siapa itu? Manusia. Jadi kalau nggak megang Quran kayaknya nggak pantas jadi manusia. Kan yang dipanggil Allah manusia. Manusia, gitu kan? Telah datang padamu petunjuk Quran. Jadi kalau dapat itu nggak mau dia tunjuk, kayaknya nggak cocok menjadi. Itu kan yang ngomong bukan saya. Jadi Allah manggilnya manusia loh, bukan orang beriman loh, bukan kayak orang Islam, bukan loh. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Berarti saya berpikir ini orang-orang yang nggak mau pegang Quran ini nggak pantas jadi manusia, ya? Karena yang dipanggil Allah manusia. Nah ini berarti yang semua pegang Quran berarti Wika ini manusia semua. Nah saudara-saudaraku, akan bersyukur kita ya. Dan malam ini adalah malam yang benar-benar mingkuli am, segala urusan ini itu akan diatur di malam hari. Dan kalau kita lihat sarafnya, ini mudhari', jadi ini present continuous tense. Artinya malam ini tuh senantiasa selalu hadir, bukan hanya saja pernah terjadi. Ayo kita buktikan lagi, buka surat 44 ayat 3. Inna anzalnahu ya latun mubarakat. Jadi di surat Dukhan ayat 3. Boleh dibaca terjemahnya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi ini bukan pernah terjadi. Ini berulang. Ini kalau bahasa Inggris present continuous tense. Maka setiap tahun kebahagiaannya akan Allah berikan yang nilainya memiliki pahala 83 tahun. Apa saja yang bisa kita lakukan tadi? Baca Quran. Terus kedua, amalan apa yang bisa kita lakukan untuk meraih itu semua? Memperbanyak infak sedekah. Ya. Dan infak sedekah itu jaminannya surga. Gak ada infak sedekah nggak jaminan surga. Coba buka Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. 134-nya alladzina yunfikuna fi sarai wa dara wal katiminal ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baca 133 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, jadi kalau kita pengen dapat surga, terus pengen dapat berkah rahmat Allah, dan kita jangan beriman, yang pertama harus betul alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Orang yang mau infak sedekah saat lapang maupun sempit. Ini
Kunci kebahagiaan itu ketika kita diberi rezeki Allah, kita lepaskan pada yang berhak menerima. Ini kebahagiaan hati. Dan Islam ini itu dibangun, ini hadis Rasul. Al-Muslim, akul Muslim. Setiap Muslim, saudara Muslim yang lain. Jadi setiap Muslim, saudara Muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Maka jangan kamu mendolimi saudara Muslimmu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi wajatiri kurbata ilaihi hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara Muslim, Allah ngurusin hajatnya dia. Waman farroja muslima kurbata farja kurbata di dunia wa yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara Muslimnya, Allah bebaskan kesulitannya dunia akhirat. Waman satra muslima kurbata satra kurbatahi yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara Muslim, Allah tutupi kekurangan dia sampai nanti dia bangsa. Prinsip saya. Ini loh kebahagiaan Islam yang benar. Ketika sesama kita itu nggak saling menjatuhkan, nggak saling mencemooh, nggak saling aku yang benar kamu yang salah, enggak ada. Kebahagiaan hakiki itu ketika kita mampu menjadi al-muslim, akul muslim, bahwa muslim yang satu dan muslim yang itu satu saudara. Rasul gak ngarang ini. Lihat surat 49 ayat 10. Jadi Rasul mengatakan yang saya ucapkan tadi barusan, itu ada dasarnya. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. 49 ayat 10. Baca. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau kita ingin dapat kebahagiaan hakiki dengan rahmatnya Allah itu, mikir takwa. Takwa kepada Allah jauh lebih penting daripada mikirin perbedaan. Sudahlah, orang mau takbir di sini, Rasul takbir di sini kok. Karena begini hadisnya. Karena Rasul SAW akabar hadwa mati baik. Rasul kalau takbir di bahu. Hadis yang lainnya dari Ibnu Umar itu dari nada hatta Rasulullah yang kabar hadwa adanuhi dikit telinga. Nggak usah di masyarakat mas, jangan di sini, nggak usah. Biasa mas itu yang aneh-aneh sini gitu. Mas, ini sholat untuk silat, nggak apa-apa. Tapi kalau mau begini atau begini silahkan, ya. Tersahut tadi begini. Ada yang kaget, masih diudah kayak gitu. Ini mana yang benar? Nih. Ini hadisnya, yang begini nih, asyhadu alla ilaha illallah. Ini Bukhari Muslim, ya. Yang asyhadu alla keluar itu ada di Abu Daud sama Nasai. Yang gini cara ketika ada di Tobrani ada 3. Jadi digerakkan gini. Jadi ini biarkan itu perbedaan. Rasul lakukan semuanya. Rasul pernah asyhadu alla keluar, pernah at-tahiyatus sudah keluar, langsung digerakkan keluar. Terus saya coba begini, tetap dicekal tonggo sebelah masalah. Cabut kegerakan lagi, kemudian lagi, iya, kemudian lagi. Selesai sholat, saya tertutup. Bapak, kenapa jadi saya ikutkan? Dia jawab, saya nggak konsentrasi. Loh, apa yang lihat dari saya lah? Kata Rasul, wa man min sholatan tasyahud awal min akhir dibasoi yadaihi. Kalau kamu duduk tasawuf awal dan akhir, pandanganmu lihat telunjukmu sendiri, jangan lihat tetangga. Dia bilang ini bapak masih ketemu saya. Kalau bapak nanti umroh susah bukan? Loh, di sana dia muter gini pak. Ada bincano, masih mirip, masih berat tangan pun nggak sholat sampai. Maka perbedaan dia sama perbedaan. Awal baru ini jauh lebih penting mencapai hakiki dia. Ya. Jadi biarkanlah teman itu. Ya sudah, dia begini dia begini, harus diuncang, harus muter itu biarin, harus muter ya, harus buanter. Yang penting itu sholat tadi ke toko. Kalau muter masih itu organ, bingung pak boleh. Sudah. Perbedaan itu sudah sebuah hati. Yang dia itu berbeda. Selama kita mampu untuk takwa kepada Allah itu jauh lebih utama daripada ngurusin perbedaan. Nah, kita bisa mengatakan, nah sehingga kepedulian kita
untuk menunjukkan bukti syukur itu adalah ketika Allah beri kita rezeki, kita keluarkan sebagai yang menerima. Dan mengeluarkan pun nggak perlu harus nunggu haul. Sekarang lihat saudara kita magap-magap, saya durung haul nih kata tolong. Ini saya diberi, yang minta tolong saya diberi, karena ini haul ya. Nggak usah, boleh dikeluarkan lebih dulu. Itu bagaikan orang yang bayar hutang, dilunasi belum jatuh tempo, boleh. Hadisnya sahih, Bukhari 20:10. Ya, saya mau nanya itu marah jauh, jadi boleh. Jadi waman ada anfaktu minas sodakotan, pada kulit amali dapat. Jadi boleh, itu di awal tuh boleh. Nah sekarang kalau kita lihat dari hadis Rasul, layak limuhu wala yuslimuhu. Jangan kau dolim dan jangan kau biarkan tanpa pertolongan. Jadi jangan, aku dulu orang usaha tapi ini durung haul, saya tanya haul. Kapan dia mengulang gas, jepra orang. Jadi artinya itu boleh kita keluarkan lebih dahulu, nggak apa, nanti tinggal dipotong, gitu, ya. Dan siapa-siapa berhak menerima zakat tertulis ada di surat 960, ada 8 bagian yang menerima zakat. Beda dengan infak sedekah ya. Nah kita tuh seringkali keliru. Saya lihat banyak itu orang bayar zakat ke panti asuhan gitu ya. Padahal ya inna sedekatan fil fuqara wal masakin wa amilin. Coba buka surat 960. Siapa sih yang berhak menerima zakat? Hanya 8 orang. Hanya 8 orang. Jadi 8 orang yang berhak menerima zakat, 8 golongan. Selain itu nggak menerima. Menerima apa? Sedekah. Nah supaya nggak keliru kita, sehingga bukti syukur kita itu nanti nggak salah. Silakan dibaca 960. Surat 9 ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 1, orang miskin, 2, hamil zakat, 3, yang dilunakkan hatinya atau mualaf, 4, hamba sahaya, 5, orang yang berutang, 6, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai 7. kewajiban dari Allah. Ya, ini 8 golongan. Fakir, orang masakin, jadi itu satu ya. Jadi 8 golongan ini yang berat. Di luar 8 ini nggak berhak menerima zakat, gitu lah. Ya, menerima sedekah. Jadi anak yatim nggak masuk. Kecuali anak yatim itu miskin, nah berarti dia masuk kategori miskinnya. Nah gitu. Jadi keliruan besar kalau kita bayar zakat ke anak yatim. Itu belum bayar zakat atau hitung sedekah. Maka zakat itu hanya untuk itu. Jadi hanya untuk fakir miskin. Terus orang-orang yang mu'alaf. Ini ada mu'alaf. Iya. Harus dijalan Terus habis itu setelah itu amil. Itu dia orang berhutang. Hutangnya hutang apa? Ini bukan hutang kondominium ya. Kok hutang kondominium kamu beli Alphard ya? Terus sampai zakat diguyur sama. Apa ya? Ini hutang yang sampai kebutuhan pokok pun dia hutang. Jadi kalau ada orang kok tuku beras sambil hutang, beli bahan pakan yang hutang-hutang, nggak pernah bisa dia, nggak mencukupi. Nah, seperti itu tidak apa-apa untuk bayarkan. Udah kan, beras itu saya berikan 1 bulan. Niatkan sama Allah, ini zakat saya. Gitu. Terus Ibnu Sabit, orang yang di perjalanan nggak bisa bekal. Perkara dia bohong itu urusan dia. Karena ada orang, Bapak saya Ibnu Sabit Pak, saya dari Jogja, terus saya nggak bisa tiket, saya kecolongan. Padahal enggak, itu urusan dia sama Allah. Tapi antum lihat seperti itu, boleh mengeluarkan zakat. Tinggal nanti dipotong dari hitungannya. Nah, keluarkan. Ya. Nah, seperti itu cara. Nah, kalau sedekah, surat 436. Ini sedekah. Beda gitu loh. Jadi kalau zakat itu 960, kalau infak sedekah dikasih urutan prioritas. Wa'budullah wala tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana wal yatama. Baru wabidil qurba wal yatama wal masakin. Silakan dibaca. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi ini, itu urutannya. Kalau orang tua nggak masuk sedekah ya, orang tua tuh masuk birrul walidain. Jadi ilmu berbakti kita pada orang tua. Jadi kalau orang tua kita sedang kondisinya memang butuh, kita nggak infak sedekah nggak apa-apa, dahulukan orang tua. Tapi juga nggak boleh juga ya, artinya suami itu semua untuk orang tuanya, bener. Wa qarul rijal min ummuhu
Sesungguhnya anak laki-laki itu milik ibunya. Iya. Ya, itu hadis sahih. Tapi bukan berarti ya dia semua dikasih ibunya semua. Terus istrinya mama pegang-pegang. Itu dolim. Lalu yang benar gimana? Kebutuhan ibunya dia usaha cukupkan. Selebihnya untuk anak istri. Bukan semua itu untuk ibunya. Terus anaknya sampai megang. Terus kau malah sobo, kalau adikmu, kau nang belimu, mana? Ya benar itu. Ya. Jadi Islam itu, coba lihat surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya keluargamu dulu, keluarga dulu yang penting. Jaga keluarga. Betapa dolimnya kita akan masuk neraka kalau sampai anak cucu kita, anak-anak kita dan istri kita terbengkalai. Kita tidak boleh. Tapi cukupkan. Nah artinya begini, orang tua disiapkan khusus. Itu mau dipakai atau enggak terserah. Dan kadang itu ibu itu nenek itu ibu kita ini kadang yang lucu dikasih anaknya untuk beliau disimpan enggak. Nanti kalau ponak-ponaknya datang didumi tiga nokabe, ya, kok nek entek, jadi kok gimana? Nih duitnya mungkin entek nih ngono. Yo apa mah? Lo tak kira ponak-ponakan, yo putu kan gaya itu loh. Ya kan begitu. Ya saya, tapi ada yang maksud anak-anak mau berikan itu untuk kebutuhan ibunya. Tapi orangnya ya, cucunya datang, sih kayak anak-anak mau dikuat apa, benar betul. Nanti anaknya datang lagi, apa soal itu, nih, diminta kan kita, lu kok iso, gue apa bukan? Aku itu kok, lama mah dikene gue kabel. Itu orang tua. Artinya kita siapkan kebutuhan untuk orang tua, ya, tapi tidak menelantarkan anak istri. Jadi gimana sih hidup bahagia yang sejati itu? Bagaimana sih kita mendapatkan itu? Selama kita merasa cukup atau selama kita mensyukuri apa yang dari Allah. Buka surat 65 ayat 7. Li yunfik du sa'atin min sa'atin atta rizqullah bima atta. La yukalif la ya ma'ataha saja'ala kubakda usri yisra. Boleh baca 65 ayat 7. Adalah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ini loh kunci bagian di sini. Jangan kita itu masih sama Allah masih dikasih jatah Honda Supra. Terus kita lihat teman-teman atau kepala sub atau kasir yang sudah Avanza. Nanti saatnya Avanza datang. Tapi karena kita itu terkadang nggak mau sabar dengan kalimat Allah ba'da usri yusra, setelah kesulitan nanti mau melapangkan. Nggak sabar. Datang dia ngambil ke bagian keuangan, ke ruangannya Pak Aris, minta stempel, minta ini semua, dapat kok penjelasan bekerja di Wika sekian tahun, berangkat ke dealer, keluar Avanza, ya. Cukup ada Pak Aris, minta disposisi kerja di Wika, minta bagian keuangan, sehingga dikeluarkan, terbawa ke dealer, keluar Avanza. Apa yang terjadi begitu Avanza keluar? Mertuanya, Masya Allah mantuku, kemarin masih ada Supra, sekarang Avanza. Mertua, orang tuanya, Tuhan aku, terus apa? Mertua dan orang tua ngajak jalan-jalan keliling kota Surabaya. Minta malam hari, lihat lampu-lampu, senang mereka melihat lampu ini. Anak itu bensin. Biasanya jalannya Supra Tropiter, bikin mobil itu nggak boleh Kalau saatnya masih Supra, sudah Supra dulu. Jangan lihat Avanza. Nanti lo kata Allah, nanti saatnya Avanza turun, aku turunkan. Cuma kita lucu, begitu Avanza turun, ngeri Innova. Nggak ngerti kan? Di mana letak sudut kita? Maka ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hakikat ketika liyunfik du sa'atin min sa'ati. Apa yang Allah berikan itu at-taqul rizqullah. Beri apa yang Allah berikan. Selama kita mampu menata itu atau memanage itu, gak ada yang namanya bahagia. Dan kalau kita manut seperti Allah, gak lama Allah justru cepat memberikan kita kelapangan ketimbang kesempitan. Itu janji Allah. Dan itu Allah katakan sendiri langsung di surat 65 ayat 7. Maka kalau kita pengen bahagia itu kuncinya cuma satu, apa sih?
totalitas. Iya. Ketika sholat totalitas, ketika puasa totalitas. Puasalah karena Allah, jangan karena yang lain. Entah kau nih konco nih, poso, ya poso lah. Kalau tuh kusen tuh poso, itu kan poso, kau harus tuh kusen tuh poso. Nggak karena Allah. Jadi kan semuanya karena Allah. Kalau kita bisa apa-apa karena Allah, masya Allah, benar kok. Kebahagiaan itu dengan sendirinya. Dan orang katakan fahuwa hasbun, fahuwa hasbun, fahuwa hasbun itu aku cukupkan. Kalau sudah dicukupkan Allah tuh tidak ada rasa kekhawatiran atau kurang. Ini istilahnya kunci kebahagiaan. Maka kalau tadi tema kita adalah hidup bahagia dan bersyukur, itu adalah ketika kita totalitas, kemudian ketika Allah berikan kita berbagi. Cuman itu inti dalam agama kita ini. Agama kita ini kasih sayangnya luar biasa loh. Saya berikan lagi hadis punya Ustaz Akhidri Durban. Masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa atahufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan muslim satu dengan muslim lain dalam hal perhatian, empati, kasih bagaikan satu tubuh. Tidak setakaan minhum kamasalil jasadil kuma wasakhar. Apabila ada tubuhan yang sakit, yang lainnya itu ikut demam dan gak bisa tidur. Ini kalau kita bisa seperti itu, musuh-musuh Islam itu bergetar. Makanya Rasul katakan al-mu'min lil mu'min kalbunya ni marsus ya sudu ba'du ba'doh. Mukmin satu dan mukmin lainnya, kalau dia sudah bisa merapat dan bersatu ini, hidup bangunan yang sangat teguh. Makanya karena dia takut, sekarang diregangkan softnya supaya gak rapat. Iya. Sebab kalau rapat ini kekuatan Islam luar biasa. Karena hadisnya al-mu'min bil mu'min kalbunya ni marsus ya sudu ba'du ba'doh. Mukmin satu dan mukmin lainnya itu adalah satu bangunan yang rapat dan saling menguatkan. Udah rapat, bahaya kok kekuatan. Jatuh. Maka dikasihlah kotak jarak. Sekarang sholat pun disuruh padahal Rasul suruh rapat. Sufaku fa'inat tafiyatas sufu mitikomatin. Mestinya kalau soal sholat, soal ibadah, mestinya nggak boleh takut. Ayo bukan surat 9 ayat 18. 9:18. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqima shalah wa atazah wa lam yakhsha illallah. Itu coba apa kata lu? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Tuh. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh, ngapain kita takut? Waktu sholat rapat lah, selesai sholat, ayo kita ikhtiar lagi, bisa jarak gitu. Padahal Rasul ngomong jarak antara itu bisa setan masuk. Nah sekarang jaraknya panjang, gak cuma setan, bayi setan, pali gede pali tombol melok kabeh. Saking ngomongnya jarak. Dan nanti kalau kita sholat rapat itu, pikiran kita tenang. Kalau kita gak rapat yaitu, iblis kan banyak. Ada aja, Allahu Akbar. Baru kabiro, langsung. Apa tuh kalau tanda-tanda Pak Aris? Waring doangnya lu aja apa? Ada aja. Kapan nanya dibuat begitu? Kok kerungu gelodok dulu? Waduh, memang bukan situ. Lagu seragam dari sisi dulu. Wah, kudanan mana? Ada. Tapi kalau kita rapat tuh dia nggak bisa menghembuskan syair-syair gitu. Serius. Jadi kalau hemat saya sih menurut Quran loh. Sholat rapat lah. Nanti saya salam, silakan berpencar. Kemarin, maaf nih, saya di mana kemarin? Saya datang ke masjid, yang maskeran saya dong. Terus saya dilihatin. Jadi karena dan ya saya terasa nampir berhenti. Saya masuk dong. Satu masjid itu gak ada maskeran. Saya masuk malah saya dilihatin. Aku ini mantep, aku jadi pesakitan. Jadi saya dilihatin. Udah gitu, iqamah rapat semua. Ya saya ikut rapat, kalau salah saya nggak masalah. Tapi itu saya pakai, misalnya dilirik. Berarti, nggak dicocol loh sampai masker. Ya kalau masker itu bagian dari ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Karena virus ini dibilang nggak ada. Ya. Dibilang ada, tapi kok ya temenan kan gitu. Jadi kalau untuk soal masker ya tetap saya pasang sebagai bentuk ikhtiar. Tapi rapatnya saya nggak ada keraguan.
Karena yang menyuruh perintah rapat adalah Allah dan Rasul. Yang nyuruh mereka, nggak tahu saya, siapa yang nyuruh itu ya. Oleh karena itu maka kebahagiaan yang hak itu adalah ketika kita totalitas. Kalau kita totalitas, Allah juga totalitas. Terus Allah cuma minta izin. Nggak banyak izinnya Allah. Apa sih izinnya Allah? Izinnya Allah itu loh. Kalau kamu minta kasih rezeki, bagikan kepada yang berhak. Itu pun lo nggak banyak. 1 juta aja, cuma berapa sih? 25.000. Jenengan lo masih 975. Coba dibalik ya Allah misalnya gini balik. Fulan, aku kasih kamu gaji 1 juta. Bagikan yang 975. Ambil yang 25. Seret. Iya kan? Iya enggak? Capek memang. Sebetulnya ringan. Jadi kebahagiaan itu ketika kita ada keikhlasan tadi. Ringan kok. Bayangkan kalau dibalik misalnya sama Allah. Apa gak jeglek kita coba? Sedikit kok. Sama juga orang puasa itu berapa hari sih? 1 bulan. Siapa di sini yang biasa 1 bulan angkat tangan? Tengah bulan. Saya cuma 15 hari. Cuma dari subuh sampai maghrib. Juga penuh hari ya. Ada 1 tahun 365. Gak banyak kan? Cuma 15 hari. 365 kurang 15 itu 350. Ya. Mau apa lagi coba? Haji umroh. Wajibnya berapa kali sih? 1 kali. Gaji kita berapa coba diberi Allah? Rizki. Kita diberi rizki Allah itu berapa kali? Tiap saat atau setahun sekali? Setiap saat. Jadi kayak Allah minta kepada kita nanti pas Idul Adha. Buka surat 22 ayat 34. Walil ummatin ja'alna man sakal yadkur isma alaihi alama razaqakum min bahimatul an'am. Baca. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Atas rezeki yang dikaruniakan padanya. Harga kambing berapa sih coba? Harga kambing berapa? 3 juta, oke 3 juta. 3 juta harga kambing, ya. 1 pak rokok sekarang berapa? 20.000. Sehari berapa pak misal? 2, oke. Berarti 40. 40 kali 30 1.200.000 kali 12 bulan berapa? Banyak kan? Tuh kudus 3 juta itu lo gak endos. Itu lah belebes dari malaikat gitu. Ya? Belebes gitu. Nah ini loh, kembali lagi gitu di sini. Jadi ketika kita mau mengisikan, kita mau totalitas, luar biasa. Dan kalau itu kita lakukan, Allah bukannya tambah kita sengsara, tapi tambah nikmat. Jadi orang yang infak sudah itu nggak ada tambah miskin, tambah kaya. Saya belum pernah menemukan berita baik di radio atau di koran sejak saya masuk Islam sampai hari ini. Belum ada berita di TV penyiar bilang begini, saudara, hari ini fulan menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Mari kita ikut kalau berita nggak ada. Atau berita ada nggak? Fulan telah menjadi penghuni ember-ember toko karena rajin infak. Mari kita ikuti laporannya, ada? Nggak ada. Orang infak sudah kok tambah kan? Contohnya Pak Usman. Pak Usman, kenal? Saya kenal Pak Usman, nggak pernah ketemu. Tahu Pak Usman? Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya kenal orang kenal. Itu kalau infak nggak tanggung-tanggung, bukan tambah miskin, tambah kaya. Sampai sekarang pun orangnya nggak ada, duitnya masih ada di bank Arab. Makanya itu Allah. Dan ini Allah katakan di mana bukti orang yang infak sudah itu enggak tambah miskin, tapi semua siap dan semakin dia kaya kan dipakai alat untuk Allah dan dia dicukupkan dan dikayakan juga. Buka surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudul qatan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ini bukti syukur. Pandai bersyukur di sini. 57, 18. Gak ketemu? Ya.
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Tuh. Jadi dilipat gandakan di dunia. Itu pun masih dapat jaminan surga tadi di Ali Imran. Jadi di dunia dilipatkan nominalnya, masih jaminan surga. Ini wujud syukur. Ini namanya pandai bersyukur. Bukan cuma itu alhamdulillah, kamu tuh alhamdulillahnya diwujudkan, mengeluarkan sebagian yang memang berhak untuk dikeluarkan pada yang berhak menerima. Gak banyak loh, cuma 2,5%. Ya, itu pun nanti kalau misalnya rumah kos-kosan atau rumah ini nanti ya, waktu pas diskusi bisa kita tanyakan. Kalau ada diskusi nanti ada diskusi, ada. Ya, nanti bisa kita gali lagi di diskusi. Yang penting materinya saya sampaikan tuntas selesai, sehingga kita kalau pengen mendapatkan pandai mensyukuri adalah ketika kita diberi oleh Allah, kita mengeluarkan sebagian yang berhak menerima. Kemudian bagaimana kita mencapai kebahagiaan? Kuncinya satu, kebahagiaan itu terwujud dalam sebuah keikhlasan. Ketika hati kita ikhlas, ketika hati kita tenang dan memasrahkan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kebahagiaan itu akan muncul secara hakiki. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikabari kebahagiaan yang hak oleh Allah dan jadikan hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Dan materinya tuntas dengan tema kita hari ini. Sekarang ini berapa menit? Pak Aris, ada waktu berapa menit? Sampai jam 2. Boleh Pak Ustaz. Oh boleh. Ya minimal sampai jam 2 ya. Nah ini saya tawarkan ada 15 menit berarti kan? Nah, saya tawarkan yang mau nambah materi silakan dulu. Ada yang mau kita diskusikan Pak Fatal? Yang lewat chat juga boleh, saya bisa baca. Mau tanya Pak Ustaz, kalau zakat profesi itu ada dalilnya kah? Kemudian coba, baik. Zakat profesi itu dikiaskan dengan panen. Jadi nggak ada waktu. Sehingga begitu kita terima, ya kita keluar. Jadi zakat profesi itu similar sama dengan zakat panen. Jadi zakat panen. Jadi panen tanaman, perkebunan. Nggak ada batas waktu kan? Berapa panen keluar, panen keluar. Nah kalau gaji atau profesi kan tidak 3 bulan sekali atau dikasih. Tiap bulan ya sudah, itu dikeluarkan. Jadi boleh ada. Boleh nanya soal pensiun itu apa? Ini masih saya tanyakan Pak. Apa, Pak? Pensiun itu apa ya? Belum dijawab ya. Mungkin yang lain aja. Disyukuri saja saat ini. Apa pensiun? Pensiun itu apa Pak? Aku Ustaz mau tanya, ya. boleh nggak sih ngucapin hari perayaan agama lain, terus kalau misal kita masuk ke tempat ibadah agama lain itu boleh nggak? Rasul mengeluarkan hadisnya Abu Daud, nomor itu 1999. Perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa nyontoh niru ikut serta sebuah kaum, dia termasuk di dalam. Yang jadi masalah, kaum ini ditetapkan Allah menjadi kafir misalnya. Buktinya buka surat 98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fin nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul. Masalahnya di situ. Kalau bilang apa coba baca? Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, terus kita ikut mereka. Yang dicap Allah kafir dan masuk neraka. Berarti yang mati masuk. Nah, lagi hadis Sahih Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri banyak. La tatabiuna sanana man qablakum. Sibrom bisibrin wadiro'an bidiro'in. Niscaya umatku nanti akan nyontoh sebelum umat-umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wadiro'an bidiro'in. Sejengkal, sehasta. Hatta la salat jumroh dobil salat tumuhu. Dan apabila engkau ikut itu kecemplung lubang, biawa kamu pun juga kecemplung menjadi Rasul. Nah, terus bagaimana? Apakah boleh kita masuk tempat-tempat ibadah lain? Buka surat 109. Kalau Qurannya sama dengan saya halaman 603, lembarnya kanan. Ada 6 ayat di sana. Qul ya ayyuhal ka la a'budu wala antum abiduna
wala ana abidun wala antum abiduna lakum. Nah itu dia. Coba dibaca terjemahnya biar jelas menjawab pertanyaan. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jelas gitu ya. Terus lagi surat 5 ayat 72. Lihat kata Allah, laqad kafara ladina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israil budu rabbi wa rabbukum fa innahu ma yusbihu faqad arab jannah. Baca. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempat ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolak pun bagi orang-orang dosa. Masuk kurang jelas ayatnya Allah ini. Qaulu itu apa qaulu? Mengucapkan saja. Qaulu itu mengucapkan, ulu semua naik qaulu ka iso mana. Masa kita nggak bisa bedakan dengan kata jelas ya. Jadi mengucapkan saja dikafirkan betul. Nah, terjawab itu. Lagi yang lain. Termasuk hong sifat cai ponale. Hong sifat cai ponale. Kesejahteraan untuk Nabi Hongsi dan ojo lali diamponi. Karena diterjemahnya. Nah, Nabi Hongsinya ini yang saya cari dalam kitab sirah nggak ada, nggak ketemu. Baik secara garisnya Ishak alaihissalam maupun garisnya Ismail alaihissalam, dan di berbagai kitab-kitab sirah nggak ketemu Nabi Hongsi. Termasuk juga saya nggak ketemu Nabi yang namanya Paulus. Dari garis-garis manapun nggak ketemu. Makanya saya minggat dari agama itu dan saya masuk Islam karena nggak ada ini. Dan yang mengatakan Tuhan tiga dia. Yang mengatakan dia, bukan Injil. Bukan Injil. Mau bukti yang mengatakan dia? Buka 7 Korintus 1:40. Korintus. Tak dulu kan enggak tahu kafir. Enggak tahu kafir ini tak dulunya. Kalau pengen tahu di situ jawabannya, buka aja di Google. Di situ yang mengatakan Tuhan tiga itu dia, bukan Allah. Ya, makanya saya keluar. Terus saya bahas itu, kita bahas untuk agama kita sendiri. Ya. Kalau misalnya jualan nih Ustadz, terus kita bikin promo gitu, selamat Natal kayak gitu, boleh nggak? Kalau jenengan dipanggil, diminta, nggak masalah. Wika dapat job, bangun gereja, nggak apa-apa. Silakan bangun gereja. Karena diminta. Yang nggak boleh itu sampai nonton ke rumahnya pendeta, tak bangun gereja mungkin, tak kayak itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau Anda diminta atau diini itu boleh. Ya. Jual roti, tiba-tiba datang orang, Pak saya buatkan roti, kasih salib semua. Berapa salib? Kalau bisa roti itu salib kok isinya. Nah, buatkan, masalah. Tapi jangan antum datang ke gereja bilang, Pak saya pembuat roti, si Pak tak buatkan itu salib, tak diskon Pak murah, itu nggak boleh. Ya. Lagi, karena kita boleh bermuamalah dengan siapapun, tapi tidak untuk urusan akidah. Nah, bermuamalah boleh. Bermuamalah, berdagang, kongsi bahkan boleh. Tapi kalau sudah urusan akidah, urusan ibadah, laku, didukung, itu toleransi yang benar. Orang Islam itu udah toleransi loh. Tetangganya yang ke gereja, pernah nggak diceketin? Atau nanti gereja, uang penting mana? Ayo, masih tajam, ada. Orang Islam gendeng gue yang dia mau ke gereja kan kita biarin, iya. Ada tukang beca, diceketin ibu. Kemana Bu? Ke gereja. Berapa Pak? 10.000. Ada nggak tukang beca? Kemana Bu? Ke gereja. Mau ya? Siapa modal dewi? Masa gitu? Enggak, itu diantar. Itu urusan dia gitu. Ini toleransi. Jadi kita tuh toleransinya luar biasa. Jadi jangan pakai payung toleransi terus akhirnya mencampur adukan yang hak dan yang batil. Buka Al-Baqarah 42. Ini perintah Allah. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Baca 2:42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tuh, jadi ya sudah, kita nggak boleh, ya sudah nggak boleh.
Ya. Kalau soal kita mau bangun selokan bareng-bareng, ayo. Bangun jalan bareng-bareng, ayo gitu. Tapi kalau sudah, nanggung gue kan tujuh benda nanti sama tak nanggungmu Jumatan, nggak usah kalau itu. Nggak ada kali itu. Atau masjidmu tak selang ya sesuk minggu. Nah, gue gereja gue minggu kawinan nggak boleh. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini untuk terkait dengan ikhlas, syukur, kemudian supaya kita merasa cukup gitu Ustaz ya. Itu bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa seperti itu Ustaz? Kadang kita bisa naik turun ya, di era modern terutama. Apalagi kalau misalnya kita mungkin bisa jadi melihat sesuatu yang lebih bagus dari punya kita, mungkin seperti itu, atau mungkin ada yang lebih nikmat dari punya kita. Sebenarnya bagaimana caranya untuk supaya kita istiqomah merasa bersyukur? Baik, buka surat 14 ayat 7. Kalau pengen mau jalankan ini nanti semakin justru rezeki kita lebih lagi. Wa iqala rabbukum wa iqadarakum la in sakartum la azidannakum. Apa kata orang? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Udah. Tapi jika kamu menginginkan nikmatku, maka pasti azabku mampu. Ini pegangan ini. Jadi kalau kita pengen istiqomah tadi, ingat, nek aku Rasulullah malah salah tadi. Tapi kalau aku bersyukur dan juga ditambah, udah ini. Allah sendiri lagi yang bilang, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, benar-benar tak tambah. Ini sebenarnya kurang nih. Tapi karena kita bersyukur, ya nanti bulan depan kita mau. Terus akhirnya nggak pernah kita merasa kurang. Itu dicukupkan dan itu janji Allah sendiri. Terjawab? Dan Rasul mengatakan, wajib kali muslim menakjubkan orang muslim. Fa'ida sukri hada sukri, fa'ida adu hada sabri. Menakjubkan orang mukmin. Kalau dia mendapat berkah Allah, dia bersyukur. Kalau dia sedang diuji, dia sabar. Ini Ustadz yang tadi ditanyakan oleh audiens yang di online, boleh tanya tentang PZ. PZ itu Paul Zhang Ustadz, yang menafsirkan dirinya adalah Nabi ke-26. Apakah disyukurin saja saat dihina? Maksudnya, apakah disyukurin saja saat dihina? Ya karena mengira Rasul kita ya. Oh, jadi begini, kalau menghina agama dan menghina Rasul itu adalah musuh Islam. Ya itu musuh Islam, jadi dia musuh kita. Kalau ketemu, kita tangkap, kita ingatkan. Gak usah dihukum, jangan dihukum, diingatkan. Gak usah dulu, Gak usah, diingatkan dulu. Diingatkan. Membunuhnya dengan dakwah, dibunuh dengan dakwah. Jadi dibunuhnya dengan dakwah, bukan dengan pedang. Mungkin dia begitu karena dia nggak ada hidayah. Coba belajar dari Rasulullah. Buka surat 3 159. Fabima rahmatin minnallahi lintalahum walau kuntum min ahli fa'fu anhum wastaghfirhum wasafiru fil amri. Itu Rasulullah. Baca 159. Surat 3 159. Kita suruh belajar dari situ. Dah, nih, dengerin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tuh, jadi lemah lembut. Kalau kita langsung kasar, nggak ada yang mau masuk Islam. Rasulullah itu lemah lembut tuh. Kalau Rasulullah langsung kasar, nggak ada yang masuk Islam. Justru Rasulullah banyak orang masuk Islam itu karena akhlak beliau. Akhlaknya luar biasa. Beliau itu ya dipukul, nggak balas. Di luar peperangan ya, di luar peperangan. Diludahin nggak, lemah lembut. Bahkan waktu beliau ke Taif, dilempar batu, bocor, benar-benar bocor. Malaikat tuh gregetan karena tugasnya menjaga. Ditanya sama malaikat, ya Rasulullah ada anti dan bolim.
Anda sudah didolimi. Fa'ada kulu anak mau tak balas. Kata Rasul, kau balas dengan apa? Hadda anta Uhud, tak lempar Jabal Uhud. Apa kata Rasul? Lala, jangan. Malah didoakan, Allahumma hdi biqaumin. Coba, ya Allah beri hidayah mereka. Coba ada ikas ditawarin malaikat Jibril malah. Bro, kamu ditolongin Rasul. Iya, aku ditolongin. Kamu mana? Terus kenapa tak balas? Lu balas apa? Tanya macam lu, di Bono, Semeru, Arjuna, berposisan. Jadi Rasulullah luar biasa. Kalau kita tuh nggak bisa sebut dia dasar, ya. Baik, lagi. Teman-teman yang lain? Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Sampai ketawa tuh ketikanya hahaha. Nah, mungkin terkait dengan kelemah lembutan akhlak Rasulullah terhadap siapa yang menghina beliau, Ustaz. Itu musuh Islam memang menghina Allah, kitabnya, rasul-rasulnya, dan rukun-rukun itu musuh. Gitu ya. Terus kemudian untuk yang ustadz atau ulama yang sering kita lihat di televisi atau di kehidupan nyata kita, mereka mempunyai cara yang kurang lebihnya kasar. Itu bagaimana Ustaz untuk melawan kezaliman? Memang kita mengetahui ada yang zalim. Ya, asidau ala kufar itu kan ayatnya bisa. Memang kita harus keras terusnya wa bainakum birahmah dan bersifat lemah lembut kepada sesama mukmin maksudnya. Cuman bagaimanapun juga Rasul Muhammad SAW itu dalam berdakwah itu begini. Allah itu ngajarkan kita cara dakwah. Nah, teori dakwah yang baik itu seperti apa? Buka surat 12:108. Allah sendiri yang ngajari. Ud'u fi sabili. Ana man taba'ani wa subhanallah wa ana minal musyrikin. Jadi Allah sendiri yang ngajarin cara dakwah. Surat 12:108. Surat Yusuf. Coba baca. Ini cara dakwah yang baik dan benar tuh yang seperti ini yang Allah inginkan. Ini teorinya. Baca. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, jadi menunjukkan, jadi jalan Allah itu seperti ini. Itu bukan dengan amarah, bukan dengan ini. Buka surat 16 ayat 125. Baca di sana. Bil hikmah mau idut hasan. Jadi caranya itu, ya silakan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu Oh, iya. dengan hikmah dan pengajaran yang baik, Nah, dan berdebatlah dengan mereka Dengan cara yang baik. nah, gitu lah. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nanti kita kan ditolong kalau banyak. Tapi kalau kita menghakimi sendiri, bukan itu yang Allah inginkan. Tugas kita itu adalah fadzakir innama anta mudzakir. Tugasmu Muhammad mengingatkan, bukan menghukum. Soal hukum milik Allah. Ya. Mestinya begitu para ulama. Terjawab? Nah, bukan jawaban saya, jawaban Quran semua ya. Ini yang di online ada lagi Ustadz yang Ya. bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau minta pencerahan. Kebetulan ada saudara yang murtad. Saat diajak ngobrol untuk kembali ke Islam, beliau minta ditunjukkan ayat Quran yang bisa mengubah keyakinan dia supaya bisa kembali ke Islam. Mohon pencerahannya Ustadz terkait hal itu supaya bisa kami sampaikan ke saudara kami tersebut. Jazakallah khairan. Catat ya, minta nggak dicatat rugi. Mohon dicatat itu Ya. Mbak Dian Wah, Prastiawati. dicatat, saya kasih nggak dicatat dari orang apa mau. Jadi gini, kasih beritahukan bahwa ini ayat-ayatnya bahwa tidak ada satupun nabi, ya, tidak ada satupun nabi yang tidak mendapatkan tugas menyampaikan la ilaha illallah. Itu dulu. Buka surat 7. Tulis, ketik di sana Mas. 7 ayat 59. Wa qala Nuha wa qala bi qaumi ya qaumi buduroha malakum min ilaihi dhur. Surat 7 ayat 59. Ya, surat 59. Baca.
Aku nggak bisa nih kalau ya. Monggo Ustaz. Kayaknya dulu. Nah, mana? Surat 7:9. Udah ketemu? Dan Baca. sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan selain bagimu selain Dia. Sesungguhnya itu kalimat Nabi Nuh ya. kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Oke, itu kalimat Nabi Nuh. Sekarang surat 7 ayat 65. Nabi siapa? Kepada kaum siapa? Ngomong apa? Surat itu kan satu itu masih enggak, sekarang 165. Itu sama 65. 65. Surat 7 ayat 65. Nabi Hud, kaum Ad. Apa kalimatnya? Dan kaumnya. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Lihat kalimatnya sama nggak? Dan kepada penduduk Madian kami utus Su'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Tuh. Sekarang Nabi ketok berikutnya itu kita akan ketemu Nabi Musa. Betul? Nah, ketik di Google sekarang. Tak bawa ke Taurat aja. Ini Mbak Dian ya. Mbak Dian, tunjukkan sudahnya ke kitab Taurat, bukan Quran lagi, tapi Taurat. Ketik kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Kita ulangan. Ya, kitab Ulangan pasal 4 35. Allah menyuruh Musa mengatakan apa? Gak ketemu? Kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Musa disuruh ngomong apa sama Allah? Coba bacain saya kalimatnya Nabi Musa. Yang sudah ketemu siapa? Ya, silakan Abi Haris. Nih, dengerin kalimatnya. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuh, kalimatnya Nabi Musa kepada orang Yahudi itu ngomong bahwa Tuhan itu cuma Allah, tidak ada selain Dia. Nah, sekarang antum tak baca Injil. Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes, sekarang saya baca Injil. Nabi Isa ngomong apa di Injil? Jangan yang di Quran. Kalau di Quran tidak enak, oh yang di Quran. Ini yang di Injil. Nah, justru saya bawa jenengan melihat kalimatnya Nabi Isa di Injil, bukannya di Quran. Kalau di Quran nanti jelas saya tunjukkan juga. 7:13. Inilah hidup kekal. Coba saya dibacakan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu. Ketemu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal. Untuk nanya ke sini, dengerin kalimat Nabi Isa. Nih, ya, dengerin. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas tuh kalimatnya Yesus. Orang bisa sampai ke surga ketemu Allah itu kalau hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, gak ada yang lain. Dan mengenal Yesus aku yang Kau utus. Jadi dia hanya utusan, bukan anak Tuhan. Ya, diulang sampai 2 kali. Inilah hidup kekal, bener gak? 2 kali itu ngulangnya Yesus. Coba dibaca lagi. Itu kan baru baca dia 2 kali ngomongnya. Inilah hidup kekal. Yohanes 3 itu 2 kali ngomongnya. Sampai 2 kali loh Isa ngomong. Inilah hidup kekal. Yang pertama dia bilang Yesus Kristus, satunya Kristus Yesus. Coba deh. Benar gak? Yohanes 17 ayat 3. Ketemu? Nah coba nih dengerin. Baca semuanya utuh. Ya, baca semuanya utuh. Mulai awal. Nih. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Diulang-ulang terus ya? Iya, karena dia 2 kali ngomongnya Yesus. Inilah hidup kekal. Inilah hidup Nah, kekal yang sampai 2 supaya kali. mereka itu mengenal Engkau, Allah yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Sampai 2 kali dia mengingatkan hal itu. Ada lagi ya? Apa? Ada lagi. Iya. Inilah hidup Belakangnya sejati. Yesus Kristus Yesus kalau nggak salah.
Iya. Ah, ya itu aja. Jadi sampai diulang-ulang. Ayat ini nggak mungkin dibacakan di gereja. Kenapa? Jamaah pindah masjid, bro. Saudara-saudaraku. Jadi itu. Jadi kalau minta beneran pengen saudaranya selamat, sampaikan itu semua. Nah kalau Qurannya ya sudah jelas surat 5 ayat 72. Nah bisa juga ngomong sendiri seperti di Yohanes ini. Apa karena bisa? Wa qala masihu ya bani Israel budrabi warbaku fa inna yusrika faqad hal jannah. Sampai ngomong sendiri, hei bani Israel, sembahlah Allah Robmu dan Robku. Maka siapa menyebutkan Allah diharapkan surga baginya. Coba. 572. Iya. Faqad kafartina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Faqala masihu. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ini kalimat Nabi Isa di Quran. Nah sekarang kalimat Allah di 73-nya. Satu ayat tadi ya. Laqad kafaratina qalu salasu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir itu orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tuh Mbak Dian. Tadi nanya, udah saya kasih jawabannya, catat, kasihkan, tunjukkan saudaranya. Fa'in syallah tidak. Terus satu lagi, tunjukkan mereka amalan yang diterima yang muslim atau yang bukan muslim. Bukakan amalan orang di luar Islam. Surat 14 ayat 18. Masalul ladina kafaru bi robihim a'malahum kanistadat bi riyufiyam al-asim. Layak diruna mimma kasabu alasai. Dalika kuat terlalu baik. Baca. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Tuh, itu kalau yang membalikan saudaranya. Kemudian bukakan surat 16 ayat 97. Ini lawannya. Kalau dia beriman apa? Janji Allah. Ya Arab yang lali. Barang siapa mengerjakan kebajikan, Man amila solian min dakari a'unsa wa huwa mu'min falanuhiyanahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, jadi bagian kalau di luar Islam itu tidak diterima, kalau Islam diberi balasan nanti. Satu lagi kalimat Allah yang tegas bahwa Allah tidak pernah membuat agama selain Islam. Ada di Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Ya. Cukup banyak sih sebenarnya. Kalau apakah benar Alkitab 100% buatan Paulus? Iya, tak percaya bukaan Lukas 1 ayat 1. Ayo ketikkan di Google biar tahu. Lalu untuk Injil yang diturunkan kepada Isa al-Masih yang ketik apakah ya Old Testament saja? Enggak, bukan. Baik. Lukas 1:21. Siapa sih ngomong? Nih, rumah nih. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi Lukas 1 ayat 1. Iya. Ada yang salah apa gitu. Langsung. Banyak juga. Theophilus yang mulia. Nah, berarti ini ada seseorang yang bernama Theophilus kan?
Oke, lanjut. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ayat 2-nya. Jadi itu Paulus ngomong kepada Theophilus. Theophilus, tak susun sekarang. Nah, sampai ayat 3, sampai ayat 3. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pemberita firman. Terus ayat 3-nya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Jadi ini semua Injil itu tulisannya Paulus. Tuh, aku bukukan. Bukan firman seperti Al-Quran yang diturunkan Allah dengan asbabul nuzul, asbabul urut. Makanya aku minggat, bro. Kan? Terus ketika dia bilang saksi mata, sampai detik ini saya tanya ke Vatikan, coba tanya, siapa saksi mata itu? Gak bisa jawab kok, seorang paus pun. Coba kalau hadis, An Umar, An Ibnu Umar, An sampai ketemu Rasulullah SAW. Tapi ketika ditanya saksi mata ini siapa? Bingung mereka. Yo sopo kau? Karena aku minggat tahu. Gak tepat. Wah, kita tahu kalau mana kan minggat kemarin. Ada lagi? Terjawab ya. Yang tanya. Yang kedua, yang untuk Injil yang diturunkan pada Isa alaihissalam, yang otentik itu apakah yang Old Statement? Oh, bukan lain. Old Testament itu Taurat. Nah, Injil ya Injil. Cuma sama mereka diganti Bible. Mana buktinya mereka mengganti Bible? Buka Quran. Allah yang tunjukkan. Buka Quran halaman 52. Lalu ada halaman ini. Buka Quran Ali Imran ayat 23. Alam taru ila ladina utu nasiban minal kitabuna ila kitabillahi liyakuma bainahum. Nah, ini Allah sendiri yang mengatakan. Assalamualaikum. Ya, baca. Surat 3:23. Ngantar toleh. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah berjanji kitab Allah? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Tuh, dikasih Zabur diganti Mazmur, dikasih Taurat diganti Talmud, dikasih Injil diganti Bible. Mau sendiri yang ceritain 24-nya. Dalika bi anahum qalulan tamassanun nar ayyaman ma'dudat wa gharakum fi dinihim makanu yaftarun. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Coba dengerin kalimat Allah. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan. Kalau Allah aja buat kalimat itu, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Kawan dijawab tiga, tak ulangi. Wa gharakum fi dinihim makanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang selalu mereka ada-adakan sendiri. Kalau Allah bilang begitu tuh, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Ajakun kawan, Quran pada. Yes, terjawab. Makanya aku minggat. Ya. Jadi tidak datang dari Allah, mereka buat sendiri. Lagi. Mes setengah telu. Aku nggak masalah aku. Yang penting Pak Ji yang mengizinkan ini. Satu lagi, kalau ada yang mau nanya. Ya. Mau nanya untuk menyikapi sabar dalam menahan diri dari yang diinginkan itu bagaimana? Sabar dari yang diinginkan. Kakean keinginan Pak kita itu. Kakean
Kemaru. Ya, kemaru jangan karo. Pengen ngene, tapi ya kecumpon dong. Allah bilang apa tadi? Baca buka. 657 tadi. Coba kita mulai kembali. Liyunfik du sa'atin min sa'atin. Dibaca. Ya. 657. Coba renungkan itu dengan baik. Ketemu. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani orang yang membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah ini, jadi caranya cuma itu, nggak ada lain, bahwa supaya kita bisa ngerem. Allah punya janji, dan janji Allah kan apa sih? Janji Allah kan la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Sajalah batu Isra. Kemudian Allah kata apa? Mangkudiro alaihi rizku. Jadi gunakanlah sebagaimana rezeki yang Allah berikan. Kalau kita mampu memanage apa yang Allah berikan dengan apa yang kita keluarkan itu, insya Allah syukur itu senantiasa kuat. Dan iblis itu paling cegek kalau kita sama Allah itu totalitas atau manut atau mengikuti Allah, itu cegek. Iblis das. Nek sampean sirah. Dase iblis tata-tata tembok, nek delok arek-arek iki iki cek teku bisa iki iki rek. Harusnya kan busuk, tata-tata tembok. Iya, mangkel dia. Kalau bisa dia itu menyesatkan, karena memang dia sumpah. Mau tahu sumpahnya dia? Lihat sumpahnya dia, surat 7 ayat 16. Fatima aqwatani lakum ziyana siratal mustaqim. Ini sumpahnya iblis. Jadi dia bersumpah sumpah. Ketemu 7:16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, jadi kita tuh kan diadang sama dia. Sekalian bukakan saya surat 15:39. Kola Robi, siapa sih ngomong? Kola Robi, siapa yang ngomong? Oh, kola dia dulu, siapa yang ngomong? 15:39. Kola Robi, siapa yang ngomong? Siapa yang bisa ketemu? Baca ya. Siapa ya? Iblis berkata, ruang iblis berkata. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Luar biasa dia. Itulah. Nah, maka untuk menjaga seperti itu ingat, gawean nulis penyakit iblis ini. Nah, gitu. Jadi caranya itu. Gak sabar-sabar pecahan aja. Makanya hebatnya itu. Allah itu zat yang tidak tidur. Gak tidur. Tapi kalau iblis gak mau tidur, sebab kalau dia tidur gak bisa menyesatkan. Nah, arah jika ketiduran. Karena kebobolan. Makanya di situ lah. Jadi caranya gitu, jangan ketiduran. Ya, oke. Ini gak dibobol sama iblis dan benar. Oke, sudah? Yes. Kalau kangen lagi ya minta ke Haris. Di hari apa kita ngaji lagi. Ya, dapat bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami yang sekarang berkumpul ini, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti jalur di media ini ya Allah, karena kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halal thayyiban. Jadikan ya Allah kami mencapai akhir satu Ramadan, fitrahkan kami semua ya Allah, dan jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih kaki mencapai derajat hamba-hambamu yang husnul khotimah dan akhir jannah. Dan jadikan amal soleh dan ibadah kami senantiasa kau jaga sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan-amalan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, kau jadikan amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana
Qablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.